semakin banyak kita bersyukur, maka semakin kita meningkat. Jadi kalau kita zikir terus iman kita tidak bertambah, periksa dirimu. Ada apa? Kalau ada orang zikir lalu periksa dirimu. Siapa yang salah, zikirnya atau dirimu? Itu bisa-bisa nanti ada orang yang berdoa dan diterima doanya lalu dia menyalahkan Allah. Capekku sembahyang tapi doaku tidak dikabulkan. Capekku sembahyang tapi zikirku tidak. Kenapa? Ada apa? Yang salah sholatnya atau orangnya? Yang salah zikirnya atau orangnya? Beribu-ribu tahun kita berzikir juga kalau cuma di lisan saja, maka walhasil, tapi pahala tetap didapatkan. Pahala tetap didapatkan. Orang yang zikir lagi dengan tidak zikir. Beda kalau kita bersalawat. Mau khusyuk tidak khusyuk dalam membaca salawat itu tetap diijabah oleh Allah. Jadi beda itu. Makanya hati-hati. Hati-hati. Terlalu banyak. Kita senantiasa berzikir itu satu. Untuk apa panjang-panjang sisi? Tidak usah kau banyak terima sanad ijazah lalu lantas ijazah sanad itu kau tidak amalkan. Kau terima ijazah, konsekuensinya ketika kau sudah terima ijazah maka jatuhnya sudah bukan sunnah. Jadi jangan setiap kali kita minta ijazah. Lebih bagus hukumnya sunnah untuk dirimu daripada kau ambil ijazah jatuhnya wajib kau tidak amalkan maka berdosa. Baca ini ratib, apalagi kekurangannya ratib? Apa kelemahannya ratib? Tidak ada kelemahannya ratib. Kalau kita mau cari semua zikir ada di dalam ratib. Semua zikir yang kita sering dengar disuruh baca 33 100 kali 1000 kali. Zikirnya Imam Al-Ghazali yang dianjurkan kita membaca Isnin. Baca Isnin la haula wala. Kita datang hari Selasa baca salawat, Rabu istighfar, Kamis subhanallah, Jumat ya Allah, Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya Hayyu. Apa itu zikirnya yang bisa diambil di dalam ratib hatta. Ratib sendiri banyak, ada ratib al-atas, ada ratib al-idrus, ada ratib saman, ada ratib as-saman juga, ada ratib al-idrus, ada ratib al-atas, ada ratib haddad, banyak ratib. Sekarang tidak usah membeda-bedakan antara ratib A dengan ratib B, ratib C, ratib D, semua kullu ratib. Semua ada manfaat faedah bagi orang yang istiqamah dalam membaca ar-ratibul haddad. Tidak ada perbedaan. Sekarang pertanyaannya, nikmatkah kita baca zikir itu? Itu kenikmatan. Ada orang baca ratib, hawanya enak. Ada orang baca ratib, Bib, saya kemarin baca ratib kayak terasa terangkat. Bib, kemarin saya baca ratib kayak ada yang datangi saya. Bib, saya baca ratib kayak ada begini, kayak ada begitu. Simpan itu rahasia-rahasiamu. Rasakan. Lalu apa yang kau dapatkan di dalam ratib haddad, kalau tidak berubah di kelakuanmu, maka apa yang kau rasakan itu tidak bermanfaat. Ayo hadir jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beribadah? Jaga hati kita. Ini akhir zaman loh. Saya yang dianggap baik saja masih kena fitnah. Saya yang dianggap baik saja bagi kalian masih kena fitnah. Orang baik saja semakin banyak godaan. Siapa yang bisa menghindarkan dari fitnah? Siapa? Tidak ada. Dan janganlah lawan fitnah itu. Tenang. Kalau itu tidak benar, untuk apa kita berambisi untuk marah? Coba, bisa bacakan sedikit ya. Dipanjang sekali di depan saya masalah fitnah. Hati-hati. Akan terhapus semua amal kewajiban kalian ketika kalian memfitnah seseorang lantas fitnah itu tidak benar adanya di dalam Islam. Saya sering difitnah, sering. Jangan saya, kelas Habib Umar bin Habib saja. Setiap hari difitnah. Siapa pemimpin di sini yang tidak pernah difitnah? Saya kaji fitnah ini ada di balik
sesuatu yang Allah akan angkat derajat kita ketika kita menghadapi fitnah itu dengan sabar. Jangan nih kita merepet-merepet. Kalau saya mau marah, untuk apa? Kalau ada orang difitnah lalu marah, berarti tanda tanya. Itu apa kita marah? Hati-hati Ki. Sekarang apa yang tidak bisa? Sekarang ini banyak menyebar berita-berita hoax. Makassar akan tenggelam, Makassar akan kena balap. Baru sebentar tadi saya dengar berita lagi jam 6 sore pasang air, pasang pantai naik. Ini berita hoax. Kalau hujan itu cocok, kalau hujan di Makassar cocok, sudah musimnya. Yang salah kalau dia hujan tidak di musimnya. Kalau banjir, yang tahu tidak Makassar kena banjir. Yang tahu, tapi baru ini lebih parah. Kalau baru kemarin banjir pada beberapa tahun yang lalu, waktu banyak rumah yang diseret dengan air. Makassar berdoa saja. Yang penting tahu kita berenang. Kemarin cara aku pintar bikin berenang kan? Apa yang kayak bebek jinak keluar banyak. Sudah pintar nggak berenang? Jangan ini kasih besar-besar berita-berita yang mengancam masyarakat. Masyarakat ini jangan dikasih susah. Banjir Makassar jam 6. Bahkan ironis lagi, bahkan banyak yang percaya ramalan. Banyak orang ramalkan Makassar begini, Makassar begini, Makassar begini, Makassar begini. Biar Makassar mau kiamat, yang penting kalian tidak kiamat. Jangan takut. Mau sembunyi dimanapun, kalau mau kiamat datang yang kiamat. Jangan kan kiamat berbalak saja kalau mau datang. Tidak menelpon dulu. Acok mau gak datang? Hah? Dari nama Acok sih. Mau datang Acok? Tanya sedikit. Zaman akan semakin dekat. Ini di dalam riwayat Bukhari Muslim. Zaman semakin dekat. Akan dicabutnya ilmu-ilmu yang tidak disebarkan. Banyak ilmu-ilmu sekarang akan dicabut nanti di zaman-zaman yang Allah sudah tentukan. Banyak orang berilmu nanti diambil ilmunya dan dijerumuskan di dalam neraka. Kenapa? Karena ilmunya dia tidak sebarkan. Terus lalu di dalam kitab ini juga akan timbul fitnah-fitnah, Fitnah ini direkayasa, dibentuk supaya kita percaya. Dibentuk dan dibungkus. Saya kalau mau cerita fitnah, kalau saya mau kalah dengan fitnah, majelisku tidak berdiri sampai sekarang. Kalau saya mau perhatikan fitnah saja, atau berita hoax, tidak berdiri sampai sekarang. Banyak. Bahkan ada orang bilang Habib istrinya 40. Hah? Kalau cuma di mulut saja, Habib 40 istri. Insya Allah. Dan keluar tapi sikil kalau 40 istri. Dia tak bisa bahasa nak. Ketekut capek ketekut satu pintu. Kalau 40 istri. Sabar saja, sabar. Tapi kalau orang yang memfitnah ini macam-macam sama kita, maka sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Diam dikit saja. Ya kan? Saya diam. Baru-baru kan saya mulai ada berita, ada orang mengaku sebagai istri saya. Alhamdulillah min. Insya Allah tidak ada kisahnya. Siap, kenapa kan takut sekali? Karena dilarang orang poligami. Ada larangan tidak? Saya mau tanya. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan orang poligami. Tapi mari kita jaga etika kita. Jaga. Sampai banyak. Kita doakan semoga orang yang kena fitnah diberikan derajat yang tinggi. Kita doakan semoga orang-orang yang kena fitnah diberikan rezeki yang bagus.
bagus dituduh atau difitnah? Atau lebih bagus daripada dituduh lebih bagus bukti? 3 sampai 2. Nah di dalam kitab ini juga hati-hati dengan bicara-bicara yang dibungkus dengan kebohongan. Ini Imam Al-Ghazali, hati-hati dengan bicara-bicara ditambah-tambah. Hati-hati yang tidak bisa dibuktikan. Celaka orang ini, celaka dunia akhirat, celaka dunia akhirat, celaka. Kalau celakanya 1 kali tidak cukup. Bagi orang yang suka memfitnah, celakanya tidak cukup 1 kali. Celaka. Orang yang suka memfitnah, ya, celaka dia hidupnya, rugi hidupnya. Ya. Terus selanjutnya yang terakhir, kelak akan ada banyak kekacauan dan perpecahan. Jika sudah seperti itu, maka patahkanlah dan hembuskanlah. Dan Rasulullah yang kita angkat padamu, yang kemudian hadapi masalah yang baik. Memang orang kuat ini. Berlindunglah kalian kepada Allah dari segala fitnah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berlindunglah kepada Allah. Kalau mau difitnah sabar kok. Tapi kalau orang-orang yang demikian ini buat berlebihan, sungguh hancur dan amal ibadah. Jadi hati. Ingat itu. Terus di dalam kitab yang lain, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seseorang yang melewati kuburan lalu berkata, seandainya aku berada di tempat itu, maka hancurlah saya. Berdoa terus, berharap, memohon, meminta perlindungan dari Allah. Semua adalah manusia. Bermohonlah kepada Allah dari segala sesuatu yang membahayakan. Dan yang terakhir, dua kali terakhir, cukup 3 kali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang yang ahli kubur, ahli fitnah, orang yang tidak tahu bahwasanya kematian akan dekat kepadanya, maka akan disiksa atas perbuatannya, maka akan dizalimi atas perbuatannya. Sesungguhnya dosa yang paling besar di hadapan Allah adalah dosa yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini dengan sesuatu yang tidak memanfaatkannya. Maka hati, percaya segala sesuatu, doa lagi, terus berdoa, semoga kita semua selamat dari segala musibah, baik yang ada di kota Makassar, baik yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak usah kita takut kalau kita berada di jalan dinas siratal mustaqim. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasan Allah ni'mal wakil, ni'mal maulana, ni'mal nasir. Alhamdulillahirabbil alamin.